eh, kapal yang 3000 GT yang sebelumnya digunakan di Tanjung Batu itu bisa masuk nggak Bang kira-kira? Kalau misalkan air surut, belum ketemu musim timur nih. Yang di Tanjung Huruf apa yang Ya, kapal yang itu dipindahkan ataupun dipaksakan menggunakan alur yang sekarang. sekarang yang di Tanjung Pandan Yang ya? di Tanjung Pandan. Dengan draft dan kondisi yang sekarang. Nggak bisa. Tidak bisa. Suatu kemustahilan. Karena begini, tadi yang dibilang sama Bang Erwin tadi Bang ya, Ya. itu kan kalau di kita di kalangan apa para perusahaan pelayaran Iya. yang beroperasional di Tanjung Pandan itu udah dikenal lah bahwa tikungan itu dinamakan dengan bui karaoke. Oke. Wih, karaoke. Bui karaoke. Ya. Nah, jadi kalau tadi Abang tanya apakah misalkan pernah ada kapal yang pernah mengalami insiden atau sangkut, Ya. kita pernah. Oke, pernah juga? Kita pernah. Kita waktu itu waktu kita pindah yang pertama kali ke Tanjung Pandan, kita menggunakan kapal namanya Sri Kandi. Ya. Itu di GT-nya itu di 1914 Ya, Groston. 2000 lah ya. Ya, ke 2000. Pelayaran kedua, pelayaran pertama dia masuk masih aman. Karena air pasang atau gimana? Karena air waktu itu memang masih top pasang. Oke. Kedua masuklah habis itu kapal Sawita. Oke. Nah, masih di bawah perusahaan kita juga. Itu masih aman. Pelayaran ketiga menggunakan kembali kapal Serkandi itu tadi. Iya. Kejadian di pelayaran ketiga itu yang kita sangkut di Bui Karaoke itu. Hampir 2 malam. Oke. Itu tahun kapal. 2021 juga. Tahun 2021 di bulan Juli. Bulan Juli. Artinya Di bulan awal Agustus waktu itu. oke, masih musim timur. Iya. Jadi kita 2 hari 2 malam bagaimana mengupayakan kapal ini istilahnya kandas duduk, nggak bisa lagi di ini. Ya, nunggu air pasang nggak Nunggu bisa. pasang pun nggak bisa karena udah sangkut di situ. Karena waktu itu kronologi kejadiannya itu memang didampingi oleh pandu dari pihak kepanduan PT Pelindo. Iya. Nah, hanya saja waktu itu memang ini kan baru pelayaran kedua, dalam artian nahkoda kita pun masih belum familiar lah ya Iya. tentang alur, tentang kondisi pelabuhan demografis yang ada di situ. Jadi pada akhirnya ketika kejadian di malam hari itu ada kapal KLM yang memang waktu itu posisinya lagi sangkut juga. Oke. Nah, kita ini ini ada 2 kapal. ada 2 kapal pelayaran kapal kita ini memaksakan lah, dalam artian memaksakan untuk keluar, barangkali bisa lolos. Iya. Barangkali bisa lolos. Ternyata posisi buritan kapal tuh masih kesangkut. Masih kesangkut. Ayo duduk di situ. Besoknya kapal KLM ini karena kayu ya, Iya. udah bisa lolos. Nah, kita 2 hari di situ. Banyak pada akhirnya kita minta bantuan lah waktu itu dengan pihak SOP, pihak Pelindo dibantu untuk melakukan penarikan. Tapi pada akhirnya kita mengalami kerusakan kapal dalam artian gini, karena propeller yang terlalu dipaksakan, baling-baling kapal yang terlalu dipaksakan, pada akhirnya terjadi trouble di mana kita pelayaran hari itu tuh menuju Jakarta cuma menggunakan 1 mesin. Oke. Dan pada akhirnya pihak perusahaan, pihak kantor pusat memutuskan untuk melakukan docking dadakan, perbaikan dadakan di Jakarta. Dinaikkan di docking, pada akhirnya begitu ini masih ada saya datanya foto-fotonya. Itu propellernya udah keriting semua kalau biasa kalau bahasa kita itu hancur Dipaksa. karena terlalu dipaksakan. Nah, disitulah kerugian yang kita alami pertama kali kita baru masuk lagi di situ. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.